Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan Kang Guru Mengajar. Hari ini kita akan melanjutkan materi barisan dan deret kita. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang barisan aritmetika, maka kali ini kita akan membahas tentang deret aritmetika. Deret aritmetika itu adalah jumlah suku-suku pada barisan aritmetika. Jadi kalau kemarin barisan itu hanya U1, U2, gitu ya. Nah, kalau sekarang deret itu berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 sampai dengan ditambahnya sampai dengan UN. Nah, ini nanti kita akan simbolkan dengan SN gitu ya. Jadi SN ini menyatakan jumlah N suku pertama suatu barisan bilangan. Begitu. Nah, contohnya ini S6. S6 ini artinya apa ya? Oh, berarti U1 ditambah U2 ditambah U4 ditambah U5 ditambah U6. Begitu. Kemudian S100 ya berarti dari suku pertama ditambah sampai dengan suku ke 100. Begitu dan seterusnya. Nah, berarti nanti kita akan ada rumus deret ya. Rumus deret aritmetikanya. Ini yang pertama ada 2 ya nanti ya. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N min 1B. Itu untuk rumus yang pertama. Rumus yang kedua kita bisa menggunakan Sn sama dengan N per 2 itu A ditambah UN. Baik, kita langsung ke contoh supaya nanti lebih jelas. Contoh yang pertama, perhatikan barisan aritmetika berikut ini. 4, 10, 16, 22. Tentukan suku ke-20 dan jumlah 20 suku pertama. Oke, untuk yang pertama, yang A gampang ya, U20. Berarti kan kita harus mencari A-nya ya, gitu kan ya. A-nya sudah terlihat ini. Berapa A-nya? 4 ya. Nah, itu kan suku pertama. Suku yang paling awal ya, yang muncul pertama kali itu A. Berarti ini 4. Bedanya berarti 10 kurangi 4. Berarti 6 ya. Oke. Untuk mencari suku ke-20 berarti harus ada A dan B-nya. Udah selesai, tinggal masukkan ke dalam rumus ya. U20 kemarin rumusnya A plus 19B. Jadi hanya masukkan 4 ditambah 19 kali 6. 4 ditambah 114 jadinya 118. Itu U20-nya. Sekarang kita mencari jumlah 20 suku pertama. Nah, 20 suku pertama kita pakai 2 rumus ya nanti biar lebih jelas. Nah, Sn sama dengan N per 2, 2A plus N min 1B. Masukkan semuanya. Ini berarti N-nya 20 ya, karena jumlah 20 suku pertama. Terus A-nya sudah ada 4. Ini N-nya 20. Ini B-nya 6. Oke, tinggal dimasukkan saja. 20 per 2, 2 kalikan 4. 19 dari 20 kurang 1 ya kali 6, jadinya ini 10. 8 ditambah 114 jadinya 1220. Itu kalau pakai rumus yang pertama ya. Kalau pakai rumus yang kedua gimana? Nah, ini rumusnya N per 2 ditambah A plus UN. Kalau kita pakai rumus yang kedua, maka UN-nya harus tahu, begitu. UN-nya harus tahu. Kalau tidak tahu ya berarti harus dicari kayak ini. Ini kebetulan kita sudah mencari U20-nya ya, berarti untuk S20-nya gampang. Tapi kalau belum ada, ya berarti kalian harus nyari. Nah, berarti U20 sama S20 sama dengan N per 2 A plus U20. Jadinya 10 kali 122, 1220. Sama ketemunya. Gitu. Tinggal nanti kalian pilih mana yang lebih mudah gitu ya. Kalau pakai rumus yang kanan yang kedua berarti UN-nya harus ketemu. Kalau yang rumus yang pertama nggak harus ketemu. Gitu. Yang penting hanya A-nya ketemu, B-nya ada, N-nya ada, udah selesai. Lanjut nomor 2.
Diketahui sebuah barisan aritmetika dengan suku ke-7 adalah 16 dan jumlah suku ke-3 dan ke-9 adalah 24. Tentukan jumlah 21 suku pertama dari deret tersebut. Nah, untuk soal kayak gini berarti silakan yang diketahui itu ditulis dalam bahasa matematikanya. Berarti kan ini ya, suku ke-7 adalah 16, berarti U7 sama dengan 16 gitu. Ini jumlah suku ketiga dan ke-9 adalah 24. Jumlah suku ketiga berarti U3 ditambah U9. Begitu. Jadi bukan S3. Kalau S itu ada kalimat suku pertama gitu. N suku pertama. Kalau nggak ada ya berarti penjumlahan biasa kayak gini. Nah, sama seperti pertemuan kemarin, kita jabarkan ya U7, terus ini U3 ditambah U9. U7 berarti kan A plus 6B ya, sama dengan 16. Begitu. Terus yang ini U3 berarti kan A ditambah 2B, terus U9 nya berarti A plus 8B sama dengan 24. Maka ini dijumlah A ditambah A 2A, 2B ditambah 8B 10B sama dengan 24. Nah, ini kita substitusi eliminasi. Karena A-nya belum sama dan B-nya belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu, baru nanti bisa dikurangkan atau dijumlah. Begitu. Oke, saya tulis di sebelah sini. Ini berarti sih yang paling mudah ya, yang A ya. Kita menghilangkan A. Berarti ini kan koefisiennya 1, ini 2. Berarti dibalik ya. Kalikan 2 kalikan 1. Jadi kalau 1 2 ya berarti nanti 2 1 gitu pengalinya. Oke, kalau sudah yang baris pertama kalikan 2 semuanya. Berarti 2A ditambah 12B gitu kan, sama dengan 32. Terus yang baris kedua ini dikalikan 1 berarti tetap. Nah, karena A-nya udah sama 2A 2A maka dikurangkan. Begitu. 12B dikurangi 10B, 2B, 32 dikurangi 24, 8 ya. Berarti B sama dengan 4. Nah, setelah B ketemu, maka harus nyari A. Maka substitusinya kemana? Ini aja nih, yang paling gampang, ke persamaan 1. Jadi A ditambah 6B sama dengan 16. A ditambah 6 kali B-nya 4 ya, 24. 6 kali 4 24 sama dengan 16, berarti A nya negatif 8. Nah, kalau sudah AB ketemu, maka untuk mencari 21 jumlah 21 utamanya gampang, kita cari pakai rumus Sn. Sn sama dengan N per 2A plus N min 1B. N nya berapa? N nya 21, masukkan saja 21 per 2, 2 kali A nya berapa? Min 8 gitu. N-1 berarti 20 ya, 20 kalikan 4. Oke, nah kita jalankan ini. Untuk soal yang pertama tadi habis dibagi ya langsung ketemu, tapi kalau ini kan pecahan, maka biarin saja, jangan pakai berapa berarti 10,5 gitu, nggak usah, tetap pecahan gitu. 21 per 2 tetap aja. Nah, ini kita jalankan ini, berarti min 16 ditambah 80 terus berapa? 64. Nah, baru ini bisa dibagi 2 64 nya tuh. Jadi nanti kita tidak menggunakan bilangan desimal atau koma-koma gitu, jadi lebih mudah menghitung ya. Nah, ini berarti 64 bagi 2, 64 bagi 2 32 ya, kalikan 21, ketemunya 672. Seperti itu. Nah, untuk teknik menghitungnya ini diperhatikan ya, biar nanti tidak salah dan lebih cepat menemukan jawabannya. Lanjut nomor 3. Jumlah n suku pertama suatu deret aritmetika dijenakan dengan Sn sama dengan n kuadrat plus 3n. Tentukan suku pertama beda dan suku ke-20. Nah, untuk suku pertama kita mulai ya.
Kalau S1 itu kan berarti jumlah satu suku pertama, gitu kan? Kalau S2 berarti jumlah 2 suku pertama, dan seterusnya, kan begitu. Nah, berarti S1 itu jumlah satu suku pertama, itu kan berarti U1, ya kan? Nah, kalau S2 berarti U1 ditambah U2, begitu dan seterusnya. Nah, Sn ini kan berarti jumlah n suku pertama, berarti kan tadi U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah sampai dengan n, ya. Untuk mencari U1 atau S1, masukkan saja angka satunya ke dalam rumusnya ini, gitu. Berarti S1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 ditambah 3 jadinya 4, itu adalah S1. Nah, S2 nya sama kayak tadi, S2 berarti 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 jadinya 4 tambah 6 10. Nah, S1 sama S2 nya masukkan ke dalam penjabaran S1 S2 yang tadi sudah kita cari. Berarti S2 itu kan U1 ditambah U2, S2 nya tadi 10, U1 nya tadi 4 ditambah U2, berarti U2 nya 6, gitu kan. Nah, berarti untuk mencari bedanya, nah ingat kan rumusnya, U2 dikurangi U1, U2 nya 6, U1 nya 4, berarti bedanya 2. Sekarang suruh nyari suku ke-20, suku ke-20 kan berarti U20, rumusnya A plus 19 B, A nya sudah ada, B nya sudah ada, tinggal masukkan, ketemu 42, begitu. Ini konsep dari Sn ya, kalau ada soal yang diketahui rumus Sn nya, bukan kita mencari Sn nya. Oke. Ini ada cara cepat lagi sebenarnya. Untuk mencari UN itu kita pakai rumus Sn dikurangi Sn min 1. Jadi maksudnya gimana? Kalau U20 berarti nyarinya S20 dikurangi S19. Tuh, kan? Kita cari S20. S20 berarti kan masukkan ini 20 kuadrat ditambah 3 kali 20, 400 ditambah 60, 460. Yang ke-19 berarti 19 kuadrat ditambah 3 kali 19, ketemunya 408, dan berikutnya ya 460 dikurangi 418 sama dengan 42. Nah, ini sama gitu. Ini adalah rumus lainnya untuk mencari UN jika diketahui Sn nya. Tuh, cara yang kedua. Oke, lanjut. Soal nomor 4. Soal cerita. Ya, soal cerita. Tempat duduk gedung bioskop diatur mulai dari baris depan ke belakang dengan banyak baris belakang itu lebih 4 kursi dari baris depannya. Bila dalam gedung bioskop tersebut terdapat 15 baris kursi dan baris terdepan ada 20, berapakah kapasitas gedung bioskop tersebut? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini ya kita harus gambar ya, untuk memudahkan sebenarnya. Tapi nggak digabung. Nah, misalkan ini gedung bioskopnya. Tapi ini tidak seperti soal ya. Kalau ini kan tadi, kalau soalnya kan baris depan ke belakang, itu yang di belakang lebih banyak 4 kursi gitu ya. Nah, berarti kan A-nya 20 kursi. Dari mana? Dari ini nih, kalimat ini nih. Baris terdepan ada 20 kursi. Nah, begitu berarti A-nya 20. Kursi yang bagian depan itu 20. Nah, baris belakangnya 4 kursi lebih dari baris depannya, berarti itu apanya? Bedanya, kan begitu. Nah, yang dicari kapasitas gedung. Berarti kalau kapasitas gedung berarti kan semua kursi yang ada di bioskop ya. Tuh, berarti ini nyarinya Sn atau UN? Ini nyarinya Sn. Nah, berapa N-nya? N-nya 15 baris kursi.
barisnya ada 15, berarti berapakah jumlah seluruh kursi yang ada 15 baris, kan begitu. Jadinya N-nya itu 15. Nah, kita cari S15. Masukkan rumus sama kayak tadi ya. 15 per 2, 2 kali 20 ditambah 14 kali 4. Ingat, 15 per 2 nya jangan pakai koma-koma, biarin aja. Ini 40 tambah 56 jadinya 96. Nah, ini baru bisa disederhanakan. 96 bagi 2, 48. Tinggal dikalikan 15, jadinya 720. Jadi kapasitas gedung bioskopnya ada 720 kursi. Ada yang bertanya mungkin, Pak, bedanya S20 dengan U20 misalkan, atau S15 dengan U15. Kalau S15 kan berarti jumlah seluruh kursi mulai dari baris pertama sampai baris ke-15. Kan gitu, jumlahnya ada berapa. Tapi kalau yang ditanyakan U15 itu cuman kalimatnya begini. Berapakah kursi pada baris ke-15? Jadi hanya di baris ke-15 itu pertanyaannya. Gitu. Baris ke-15 itu berapa? Oh, berarti itu U15, bukan S15. Gitu ya. Untuk membedakan U dengan S. Terakhir nomor 5. Seorang pemetik kebun memetik jeruknya setiap hari. Dia mencatat banyaknya jeruk yang dipetik. Ternyata banyaknya jeruk yang dipetik dari hari ke N memenuhi rumus UN sama dengan 50 plus 25N. Tentukan jumlah jeruk yang telah dipetik selama 10 hari pertama. Ini SN atau UN? Ternyata SN ya, jumlah jeruk yang dipetik selama 10 hari yang pertama ya. Berarti kan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari ke-10 itu total berapa. Untuk nomor 5, silakan kalian kerjakan sendiri ya. Silakan kalian kerjakan sendiri di buku catatan kalian. Saya tidak akan mengerjakannya. Ini untuk challenge kalian ya. Bisa apa tidak mengerjakan soal seperti ini. Berarti ini pertanyaannya adalah cari S10. Gitu. Oke, begitu. Demikian untuk materi pelajaran pada hari ini. Kita akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.